Macan kumbang hitam ini tiba-tiba muncul di tepi danau. Namun ia tidak menyerang antelop di sebelahnya. Ini musim kemarau di hutan. Agar bisa bertahan hidup, semua hewan harus damai. Tiba-tiba sebuah sendok memecah ketenangan danau. Seorang anak manusia juga ada di sana. Air minum di sini. Semua binatang menatapnya dengan heran. Anak laki-laki ini dibesarkan oleh serigala sejak dia masih kecil. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Bukan itu yang seharusnya dilakukan serigala. Jangan lakukan itu lagi. Tiba-tiba Raja Serigala merasakan sesuatu yang tidak biasa. Hewan-hewan semuanya gelisah. Anak laki-laki itu buru-buru bersembunyi di belakang Raja Serigala. Sosok yang menakutkan perlahan muncul. Itu adalah Raja Binatang Buas. Semua hewan menjauh. Tiba-tiba harimau itu mencium bau manusia. Anak laki-laki itu terlalu takut untuk berbicara. Raja Serigala dengan cepat menjelaskan bahwa anak itu termasuk dalam kawanan serigala. Namun harimau itu tidak mempercayainya. Hal yang paling dibencinya dalam hidupnya adalah manusia. Karena bekas luka di wajahnya disebabkan oleh manusia. Tapi karena sekarang sedang musim kemarau, harimau itu tidak menyerang. Tapi dia meninggalkan kata-kata kasar sebelum pergi. Begitu musim hujan tiba, anak itu akan mati. Kamu ingin melindunginya? Tapi Anda harus berpikir dengan hati-hati. Berapa banyak nyawa kawanan serigala yang berharga bagi seorang anak manusia? Namun, musim hujan pun tiba segera setelahnya. Periode gencatan senjata telah berakhir. Agar tidak melibatkan serigala, anak laki-laki itu menawarkan untuk pergi. Meskipun mereka sangat enggan. Tapi itu hanya akan aman jika bocah itu kembali ke dunia manusia. Jadi macan kumbang hitam mengantar anak laki-laki itu keluar dari hutan. Namun mereka tidak pergi jauh sebelum mereka menghadapi bahaya. Turun. Tetapi anak laki-laki itu tidak berpikir demikian. Tanpa mereka sadari harimau itu telah mengarahkan pandangannya pada mereka. Anak laki-laki itu berlari secepat yang dia bisa di bawah perlindungan macan kumbang hitam. Tapi macan kumbang hitam tidak sebanding dengan harimau. Tak lama kemudian dia dikalahkan. Lalu harimau itu mengejar anak laki-laki itu. Saat hendak mengejar, pada saat kritis, harimau itu ditabrak oleh kerbau yang berlari kencang. Anak laki-laki itu memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat menuruni bukit. Kawanan bison di belakang mereka juga mengikutinya. Harimau itu kebingungan sejenak, tapi anak laki-laki itu tahu. Begitu kawanan itu bubar, tidak ada jalan keluar. Maka dia melompat dan menangkap seekor kerbau. Dengan cara ini, anak itu lolos lagi. Namun harimau tidak akan menyerah begitu saja. Harimau yang gagal berhasil menemukan kawanan serigala. Itu meluncurkan serangan diam-diam saat Raja Serigala tidak memperhatikan. Lempar Raja Serigala dari tebing. Dia ingin menggunakan kematian Raja Serigala untuk menipu anak laki-laki itu kembali ke sini. Di sisi lain, anak laki-laki itu mengikuti ternak dan menghadapi bahaya. Lereng bukit di depan mengalami tanah longsor karena hujan. Dia dengan cepat melompat dari punggung sapi itu, lalu melompat ke sungai. Akhirnya, anak laki-laki itu berhasil lolos lagi dengan bantuan sebatang pohon. Tak lama kemudian ia sampai di sebuah hutan misterius. Di sini dia benar-benar menemukan kulit ular besar. Tapi dia belum pernah melihat hal seperti itu. Kemudian dia melepaskan kulit ular itu dan terus berjalan maju. Sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Benar saja, tak jauh dari situ, seekor ular piton raksasa perlahan muncul. Anak lelaki itu begitu ketakutan